Wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wa utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin muhtarami, bapak-bapak jamaah sholat ikhlas yang istiqomah, mobil khusus Ketua DKI kita Bapak Ustadz Ma'ruf, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para sesepuh kita, para guru kita, Bapak Yai Wasimin, Bapak Ustadz Riyadi, Bapak Ustadz Haji Zainuddin, seluruh bapak-bapak sesepuh Pak RT kita, seluruh hadirin jamaah mushola Al-Ikhlas, baik yang di mushola Al-Ikhlas maupun yang mendengarkan speaker mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati kita, hidayah untuk kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk di majelis sambil menunggu di antara dua sholat, waktu sholat, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk di bulan Jumadil Akhir, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir berarti siapa itu lagi? Ganggu aja. Alhamdulillah sudah masuk Rabiul Akhir, berarti sudah masuk ke bulan yang ke berapa bulan Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir keempat berarti Pak, bulan keempat. Berarti bulan keempat, bulan Rabiul Akhir itu bulan di mana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam digelontorkan, apa itu digelontorkan? Dialirkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui maklumat dari Fir'aun. Barang siapa yang melahirkan anak laki-laki akan dibunuh oleh ibunya. Oleh ibunya Nabi Musa dialirkan ke sungai. Sampai pada suatu ketika Nabi Musa ini ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Kemudian karena sisi alamiah bayi, kudrat bayi itu selalu memerlukan ASI, akhirnya dibikin sayembara. Siapa yang cocok dengan ASI Musa, maka dia akan dijadikan pelayan. Dan betul, ibu satu, ibu dua, ibu tiga enggak cocok. Tapi ketika dengan ibunya sendiri baru cocok. Dan Fir'aun itu enggak tahu.
itulah yang disebut dengan qada dan qadar Allah. Nah, qada dan qadar Allah artinya walaupun usahanya ibu Nabi Musa untuk menyelamatkan Musa bayi agar tidak dibunuh oleh Fir'aun, dengan usaha itu maka Allah selamatkan dan dipertemukan lagi dengan ibunya. Kita sering mendengar Al-Quran, sering mendengar kita Pak, kalau kita nggak merubah hidup kita, Allah nggak merubah. Ya, di Al-Anfal itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau merubah nasib suatu individu, la yughayyiru ma bi anfusihim, kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Tapi jangan hanya melihat dari sisi ini, tapi lihat di surat yang lain, di ayat yang lain, surat Ar-Ra'd yang berbunyi dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Bahwa dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran, bahwa kalau Allah lam yakun mughayyiran, belum berkehendak untuk merubah dan memberikan nikmat itu, nikmatan an'amaha ala qaumin, berupa nikmat-nikmat itu kepada suatu kaum atau suatu orang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kalau dia tidak merubah sendiri tadi. Jadi pada intinya nikmat itu, nasib itu, qada dan qadar itu pada intinya memang dari awal kita yang mengusahakan, mengikhtiarkan. Tadi innallaha ya yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi di ayat lain, di surah lain, Allah memberikan penegasan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha, bahwa walaupun kamu kerja keras, ikhtiar, kalau lam yakum mughayyiran, kalau Allah belum mughayyiran, belum berkehendak untuk merubahmu, maka nikmatnya juga gak akan didapat, nikmatan an'amaha. Nah, bagaimana caranya nikmat supaya kita dapat? Ada 4 dari kitab Nashaikhul Ibad supaya kita bisa merubah diri kita. Yang pertama, kata Ali radhiyallahu an, ada 5 Pak, ada 5. Laula khamsan khisal lasaran nas kulluhum sholihin. Ini belum masuk kitab Riyadhus Shalihin Pak ya. Jadi kita pakai kitab Nashaikhul Ibad bahwa kalau kita ingin merubah diri kita, ya kita paksa apapun nggak bakal bisa dirubah kecuali nikmat dari Allah, kecuali dirubah sama Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, ya, kulluhum sholihin, supaya kita jadi baik, berubah lebih baik. Awwaluhuma al-qana'atu bil jahl. Jangan merasa qanaah itu merasa nyaman dengan bil jahl, dengan kebodohan. Jangan merasa senang dengan kebodohan. Artinya, nggak perlulah saya ngaji, yang penting sholat, yang penting ke musola, nggak perlulah saya nambah-nambah ilmu. Itu salah satu penyebab dari 5 sebab kita tidak akan merubah diri kita. Ya, al-qana'atu bil jahli. Jadi merasa nyaman, merasa senang dengan kebodohan. Makanya tadi, yang tadi nggak usah komentar lah. Tapi ini ngomong nih, kita kalau nggak sakit, kalau nggak pergi, taklim aja dah. Gitu. Karena supaya apa tadi? Biar nggak qanaah dengan kebodohan, biar kita terus diisi. Walaupun sekarang nanti masuk ke pikiran kita, nanti habis bisa udah hilang lagi, nggak apa-apa. Minimal sudah ada berkah taklimnya. Jadi itu. Yang kedua,
Wal khirsu 'ala dunya. Nah, ini. Senantiasa hanya memikirkan dunia terus. Ini berat ini, Pak. Apalagi saya itu ngeri. Jual mobil, jual rumah, kita nggak mikirin dia. Enggak gitu juga maksudnya ya. Wal khirsu 'ala dunya. Bahasa ininya tamak terhadap dunia. Kita hanya mikirin dunia, misalkan mama kerja terus menerus misalkan, ikhtiar kerja terus menerus, tapi nggak berusaha untuk menuntut ilmu agama minimal. Yang ketiga, wasyukhu bil fadli, bakhil terhadap harta. Ini berat ini Pak, berat. Bakhil terhadap. Kalau kita bakhil, kalau kita pelit, harta kita makin bertambah. Nah, itu salah satu faktor dari 5 faktor yang Allah tidak suka merubah. Allah tidak akan memberi nikmat kita untuk berubah. Kan kalau harta atau nikmat atau rezeki itu kan ada 4 gitu Pak. Yang pertama nikmatul mal huwa adna rizki. Nikmat punya harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Rizki yang paling rendah itu ya nikmat harta. Makanya jangan punya pemikiran saya udah punya harta, punya uang banyak, nikmat segala-galanya. Belum tentu. Kadang kita banyak harta tapi bingung, ini nanti gimana? Nah, mending kita Pak yang nggak ada harta tapi bingung juga sih tapi bingung juga tapi ya Pak ya dia siapa ya? Aduh. Ya artinya tadi Pak, jangan menjadi patokan utama harta itu menjadi kenikmatan tersendiri, jangan. Karena apa? Tadi kita dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, harta itu nikmat paling rendah. Yang kedua, as-sihhatu huwa a'la rizki. Punya badan sehat, punya kesehatan itu rizki nikmat yang paling tinggi. Ya banyak Pak, kalau kita banyak duit tapi sakit-sakitan kan nggak nikmat juga. Makanya as-sihhatu huwa a'la rizki. Rizki nikmat yang paling tinggi itu ya sehat. Nggak punya duit sehat, tapi nggak punya duit sehat ya. Tenang. Ketua kalau udah pakai tas ini ya. Baru bawa tas udah. Apalagi sekarang ada Pak Bowo, saya lihat Pak Bowo udah cerah orangnya. Sehat yang penting. Yang ketiga, afdalur rizki huwa sholahul abna. Nikmat yang paling afdal, paling utama atau rezeki yang paling utama adalah sholahul abna, memiliki anak-anak yang soleh, memiliki anak-anak yang menyenangkan. Kalau kita pemikiran anak soleh itu yang harus tadi ya, yang harus hafiz Quran, harus ini, jangan Pak, kasihan anak kita nanti. Anak kita berat, benar. Jadi sesuai dengan kita. Kayak kita kemarin sudah ngaji di bab Riyadhus Shalihin bab takwa. Wattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu sesuai dengan mastata'tum, kemampuan kamu. Kemampuan anak kita, alhamdulillah dia bisa ngaji di TPA, dia bisa baca alim-aliman. Udah itu anak soleh seperti itu. Dia nyenengin kita, udah sholahul abna itu. Itulah afdhalur rizki, nikmat yang paling utama. Dan nikmat yang terakhir adalah tamamun ni'mah huwa ridha minallah. Nikmat yang paling sempurna adalah mendapatkan ridho dari Allah. Kita dari rumah, ntar saya sholat, kita niatin sholat maghrib sekalian, nanti ketemu teman-teman silaturahmi, lihat teman-teman sehat, sekaligus nanti taklim sampai isya, syukur-syukur bisa minum teh bareng. Itu nikmat Pak. Itulah nikmat ridho dari Allah. Coba kalau nggak ridho dari Allah, pasti ada aja nih nanti. Anak nyusul lah, istri nyusul lah, atau apalah. Wah, nah itu nggak itu berarti. Nah, ya jadi itu nikmat itu ada 4 tadi. Supaya mau merubah kita. Jadi kita merubah itu nggak harus harta kita makin banyak, nggak juga ya, nggak juga seperti itu. Lanjut lagi, Imam Ali radhiyallahu wajhahu
Apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik? Nikmat yang dari Allah kita nggak bisa. Tadi yang pertama adalah merasa senang dengan kebodohan. Ya, kita nggak punya usaha, coba ngaji, atau mungkin kita kan banyak Pak di handphone ada TikTok wah, yang ngaji-ngaji yang bagus-bagus, misalkan yang tentang nasihat-nasihat agama kita pantengin. Nah, itu termasuk keluar dari zona tadi merasa senang dengan kebodohan, merasa nyaman dengan kebodohan. Ya, yang dangdut-dangdut kita lihatin juga gitu ya. Karaokean. Nah itu tadi dia. Yang kedua tadi wakhir suminat dunia, hanya mikirin dunia, mikirin pekerjaan terus. Kemudian yang ketiga wasyuhu bil fadil, bakhil dengan kelebihan harta. Saya ada Nabi SAW bersabda, kenapa kita nggak sering ke musola, atau ya mungkin saudara-saudara kita belum dapat hidayah. Nah kita yang sudah dapat hidayah ini suatu nikmat tadi. Ada 3 hak kita Pak. Rasul sendiri yang ngomong, wa inna li rabbika haqqan, sesungguhnya dalam diri kamu ada hak terhadap Rabbmu, terhadap Tuhanmu. Ya kita ngaji, sholat, muamalah, amal soleh, sedekah, itu hak. Kalau kita sudah memberikan hak kita kepada Allah, pasti Allah ngasih berupa kewajiban kepada kita. Ya tadi rizki, ya nikmat, ya ridho, ya kenyamanan tadi. Wali nafsika li ahlika haqqan, kemudian ada hak dirimu terhadap keluargamu. Ya ngobrol bareng dengan keluarga, ya kebersamaan dengan keluarga. Dan yang ketiga adalah wali nafsika li ru'yatika haqqan, ada hak dirimu terhadap rakyat, merakyat atau memasyarakat atau bersosial muamalah. Tapi kita kadang hak kita tadi wakhir summinad dunia, hanya dunia saja hak kita. Kerja pagi sampai sore segitu-gitu aja. Tapi kalau yang kerja pagi sampai sore, walaupun dia nggak keras kerjanya, tapi kayaknya tenang, nyaman, kayak Pak Sumedi gitu Pak. Walaupun cuma megang mobil bak kayaknya, tapi enak, nyaman. Tergantung orangnya Pak ya, tergantung orangnya. Pak Ali di sini ke situ dekat, nyaman, tenang, enak. Cocok, syukuri dan nikmati. Saya pagi-pagi pulang malam ya begini-begini aja. Tapi itu tadi Pak, jangan kita rubah tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak merubah dengan sendirinya melalui apa? Melalui silaturahim seperti ini, ngaji seperti ini, menuntut ilmu seperti ini, maka pikiran kita hanya kerja pagi sampai maupun masih muda, saya kerja pagi sampai malam, nggak perlulah gaul sama musola, sama masyarakat, nggak perlulah. Nah, pikirannya gitu ya. Tapi karena kita sudah ngaji, wah perlu. Walaupun kadang sembunyi-sembunyi Pak Maruf, kerja bakti Pak Maruf, saya sembunyi deh, nggak enak mau Pak Maruf. Ya. Tapi minimal itu Pak, ada peran kita di situ. Pak Maruf selalu bilang gitu, ya kita sama-sama ada peran yang bisa melester, yang bisa ngepel, yang bisa bikin air, bikin air. Jadi itu Pak, ada hak-hak kita. Supaya apa? Supaya nikmat Allah turun, kemudian merubah kita, Pak. Merubah mindset kita, merubah nasib kita, merubah segala kebaikan tentang kita tadi. Nah itu, jadi itu tadi. Itu Ali radhiyallahu wa karamallahu wajhahu memberikan nasihat kepada kita tentang ayat yang kita selalu menjadi senjata. Wah, kalau Allah nggak berubah, saya nggak bisa merubah. Kalau saya nggak rubah, saya juga nggak dirubah sama Allah. Nggak gitu. Tapi konsepnya 2. Kita ikhtiar iya, selebihnya kita berusaha dekat sama Allah. Hak-hak Allah kita penuhi. Ya ngaji, ya sholat, ya berdoa, ya berzikir. Maka akan diberikan nikmatan an'amah. Allah akan memberikan nikmat tadi. Mau kita pengen berubah menjadi lebih baik, kita pengen anak kita berubah jadi lebih baik, pasti diberi. Kenapa? Al-Quran yang ngomong tadi Pak. Ini sampai saya berhenti. Itu dari kitab Nasha'irul Ibad sebagai mukadimah kita. Jadi sama Pak. Nah, Mas To juga sama. Dia
masih muda, masih banyak nafsu kesono kesaninya, masih pengen apa gitu kan. Tapi kalau udah ngaji sama begini, wah iya, turun, ego kita turun. Gitu. Baik, bapak-bapak, mari kita sebelum kita ngaji kita Riyadhus Shalihin, kita baca istighfar 3 kali, kita baca sholawat 3 kali, kemudian baca sholawat burdah 3 kali ya Rabbi bil Mustafa, supaya dengan istighfar fa innahu kana ghaffara, segala dosa-dosa kita dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, dari sengaja ataupun nggak sengaja, kita mungkin sama istri kita, keluarga kita mungkin nggak sengaja ngomong keras dan sebagainya kepada anak kita istighfari Pak, kita istighfari sambil mengingat dosa-dosa kita. Kemudian nanti kita baca sholawat Jibril, mudah-mudahan hajat munajat kita adukan kepada Allah melalui sholawat Jibril dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hajat dan munajat kita diijabah dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli mina afwali muntahimi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mari kita baca kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-87 ya, Pak. Al-mubadaratu ilal khair, bersegera dalam kebaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala li Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bi sanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin bab fil mubadarati ilal khairat wa hassi man tawajjah li khairi 'ala al-iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab tentang bersegera dalam kebaikan ilal khairat. Wahasi, kalau nggak bisa kita dalam kebaikan, wahasi minimal kita menjadi seorang peran yang mengajak, man tawajjah atau yang mengarahkan, li khairin untuk kebaikan, alal iqbal dalam suatu keadaan, dalam setiap keadaan. Jadi kalau ada saudara kita atau tetangga kita, ada teman kita yang sedang dalam keadaan misalkan senang atau di atas atau lagi tinggi, ternyata dia lupa, wah saya lagi banyak duit nih, kita ke karaoke kata Pak Satriadi, ke diskotik, atau kita minum-minum. Kita sebagai teman yang sudah ngaji kita Riyadhus Shalihin, man tawajjah, kita arahin, jangan ke sono, jangan ke karaoke, jangan ke diskotik. Saya ajak deh kamu, enggak, jangan. Saya bayarin deh, ya udah ayo, jangan gitu. Taruh begitu. Atau mungkin dalam keadaan rendah, mungkin tetangga kita, teman kita, saudara kita yang sedang dalam keadaan rendah, kesusahan, dia mengarah ke maksiat atau ketidakbaikan, misalkan mencuri mungkin, atau mungkin maaf bunuh diri mungkin, atau minum obat terlarang, minum baygon. Kita sebagai teman yang sudah pernah ngaji Riyadhus Shalihin, wahasi minimal mengarahkan, jangan, jangan, itu nggak baik, dan sebagainya. Alaihi bil jiddi, dengan kesungguhan, min ghairi taraddud, supaya tidak sia-sia. Jadi kalau misalkan ada teman kita, saudara kita yang lagi susah, kemudian putus asa mau minum baygon misalkan, kita ingetin, jangan, termati anak kamu masih kecil gini misalkan. Tapi ya udah nggak apa-apa sono. Nah itu berarti nggak sungguh-sungguh kita ngarahinnya, kita lepas, itu. Dalam surah Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini ayat ini diperuntukkan ketika ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, sahabat Nabi yang pemuda, anak muda yang ketika punya onta 100 onta disembunyiin. Kata Ibnu Abbas ke Nabi, saya nggak punya harta apa-apa. Padahal Nabi tahu, kamu punya harta 100, gitu. Seharusnya itu buat kebaikan perang Badar ketika itu. Maka berlomba-lombalah siapa yang menyumbangkan atau menyisihkan untuk perang Badar, ya maka akan dicatat sama malaikat jadi syahid. Walaupun hanya ngasih doang. Ini misalkan ini beras karung buat konsumsi perang Badar, walaupun nggak ikut perang, tapi sudah dicatat sebagai pahala perang. Ikut perang maksudnya itu. Makanya apa? Kata Nabi di dalam surah ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di ayat lain surah Al-Imran ayat 133, wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Mau kita sekotor apapun dosa kita, jiwa kita sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, kalau kita maghfirah, kalau kita istighfar, kalau kita mohon ampun, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, maka kita akan diampuni dan diberikan surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya selangit dan bumi, seluas langit dan bumi, luas jadi Pak. Uiddat lil muttaqin, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu berat Pak. Takwa itu harus sempurna, meninggalkan larangan, kemudian melakukan taatan,
Tapi kadang-kadang kan kita lupa Pak. Kadang taat, kadang enggak, kadang males, kadang taat lagi. Makanya mutakin itu, makanya kita ambil salah satu. Oh, yang penting kita pernah melakukan kesabaran, pernah melakukan tawakal, pernah melakukan istighfar, pernah melakukan kesungguhan, istiqomah. Nah itu, makanya kita takwa itu susah. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 2, takwa itu walladzina yu'minuna bil ghaibi, hanya sekedar beriman kepada yang gaib itu sudah bisa takwa, dibilang takwa. Atau ada lagi walladzina yunfikuna, atau menginfakkan itu juga sudah dianggap takwa. Fal awal, hadis yang pertama kita ulang lagi Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'malis shalihah. Nah, ini dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga Allah meridhai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada kita, badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah, badiru itu, ambillah peran bil a'malis shalihah, yang itu berpotensi menjadi amal soleh kamu. Nah, makanya ketika ada kesempatan amal soleh, ambil peran. Mau cuma sekedar, misalkan sekedar ngangkat paculnya doang mungkin, atau sekedar bersih-bersihnya doang, itu badiru, segera ambil peran, segera ambil langkah. Fasatakunu fitan, karena suatu saat akan ada fitan. Fitan itu jamak dari fitnatun, fitnatani, fitan. Makanya setiap akhir tasyahud kita selalu doa Pak kan? Kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kalau fitnah kehidupan banyak kan, tapi kalau fitnah kematian, kita nggak tahu nanti di alam kubur kita misalkan mendapatkan fitnah, kamu nggak pernah ngaji, nggak pernah ini. Oh saya pernah ngaji, apa buktinya? Biasanya Quran berbicara, masih penerang kita. Kamu nggak pernah sedekah, oh saya pernah, apa buktinya? Kalau dia benar-benar sedekahnya dia menolong, memberikan pencerahan. Tapi kalau enggak, hanya sekedar ngomong doang, ya tadi fitnah kubur, azab kubur. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab kubur. Kakito illaili mudlim, karena fitnah itu bagaikan memotong malam yang gelap, yang tadinya terang menjadi gelap, maksudnya gitu. Ya betul Pak. Jadi fitnah itu yang tadinya kita baik, karena difitnah bisa jadi tidak baik pandangan orang, maksudnya gelap gitu. Jadi itu orang baik ternyata kok melakukan begini, gelap pandangan orang ke dia kan ya. Kakit al-laili mudlim, jadi gelap pandangan orang kepada dia. Yusbihur rajul, ketika pagi-pagi seseorang mukminan wa yumsi kafiron, di saat yang lain, di saat sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'minan, di saat sore hari dia mukmin, wa yusbihu kafiran, di pagi hari yang lain dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena apa? Karena menjual agamanya, menjual imannya bi'aradim minad dunya, dari keuntungan dunia. Karena sudah terperosok, sudah susah tentang dunia tadi, dijual imannya dia. Jangan sampai ini Pak, karena akan timbul fitnah, Tapi kalau sudah seperti itu, ya itu pilihan hidup. Rawahu Muslim. Hadis kedua, ini sudah kita bahas kemarin Pak ya. Hadis kedua, an Abi Sarwa'ata, atau juga dibaca sirwa'ata, bikasrasin, dengan sinnya kasroh, maksudnya gitu. Jadi bisa dibaca sarwa'ah, bisa dibaca sirwa'ah. Al-muhmalati wa fathiha. Di al-muhmalati wa fathiha Uqbah
namanya Uqbah bin Haris radhiyallahu an, semoga Allah meridai. Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asr. Ketika aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, berarti di Masjid Nabawi, al-asr, pada saat sholat asar. Nah, jadi Uqbah bin Haris ini saat sholat bersama Nabi ketika sholat asar dan Nabi fasallama, setelah salam, tsumma qama musri'an. Si Uqbah melihat Nabi setelah jadi imam, assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi langsung berdiri, musri'an, cepat-cepat maksudnya, langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nas, kemudian melangkahi pundak-pundak makmumnya atau pundak-pundak manusia di situ. Apa nih Nabi begini? Kata Uqbah. Ila ba'di hujarin nisaihi, sampai pada beliau masuk ke kamar nisaihi, maksudnya adalah istri beliau. Jadi ini misalkan Masjid Nabawi, rumah Nabi ya di rumah Bani Suhada itu. Saya lari langsung masuk ke rumahnya. Nah, sahabat bertanya-tanya. Fakharaja alaihi fara'an annahum qad ajibu min sur'atihi faqala. Nah, ini tadi. Fakharaja alaihim fara'an annahum qad ajibu. Ajibu itu terkejut. Sahabatnya terkejut, kenapa itu Nabi tiba-tiba keluar dari Masjid Nabawi langsung masuk ke rumahnya, terburu-buru musri'an sampai melompati pundak-pundak kita-kita ini. Nah, misalkan gitu. Kemudian faqala, kemudian setelah itu Nabi keluar dan menyampaikan kepada sahabatnya, dzakartu syai'an min tibrin. Wahai para sahabat, saya ingat sesuatu min tibrin, dari bongkahan. Tibrin itu diartikan qita'ud dzahab atau qita'u fiddah, potongan emas atau potongan mutiara yang dipunya Nabi. Indana, di dalam rumahku. Jadi saya ingat, mohon maaf sahabat, saya musri'an, saya cepat-cepat setelah salam. Saya ingat karena saya punya potongan sebongkah emas atau sebongkah mutiara di rumahku yang akan saya amalkan tadinya, tapi saya lupa. Kemudian Rasulullah keluar dengan membawa sebongkah emasnya itu, sepotong emas tadi. Fakarihtu ayyah bisani fa'amartu biqismatihi. Ini saya sedekahkan kepada Masjid Nabawi, pengurus Masjid Nabawi itu. Fa'amartu biqismatihi, bagi-bagi kepada sahabat. Wah, coba misalkan lagi sholat, Pak pergi ke motornya, ngambil tasnya beliau, seret, masih ada uang tadi segepok, bisa kan? Masuk bagi-bagi, wah kita cepet Pak langsung, kita cepet ini. Amin gitu. Rasul begitu Pak. Dzakartu syai'an min tibrin indana faqaritu ayyah bisani fa'amartu biqismati, bagiin ke teman sahabat-sahabat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Apa pelajarannya? Wa fi riwayatin, dan di riwayat tersebut, lahu kuntu khalaftu fil baiti tibrin, bahwa beliau Nabi saja karena lupa di rumahnya ada, dia sudah niat ada emas mau dibagi-bagiin, mau disodakohin ke sahabat, karena lupa sampai zikirnya, wiridnya ditinggalin. Saking pentingnya tadi al-mubadaratu fil khair, bersegera dalam kebaikan. Nah ini kan bersegera dalam kebaikan. Nabi bagi-bagi emas tuh, sedekah emas itu kebaikan. Makanya Nabi sebagai contoh segera langsung. Kemudian atibru artinya kitoun, potongan maksudnya. Dahabin itu emas. Au fiddatin, atau mutiara ketika itu. Atau keping emas atau keping mutiara. Nah, jadi apapun bentuk kebaikan, mau kecil mau besar, kalau kita sadar wah ini kayaknya baik, kita segera gitu Pak ya. Segera. Ya ini juga sama, Mas Toto juga ngomong dari kitab ya. Berat ini, saya nggak mau Pak Riyadi kalau ngomong ini. Dari kitab ini yang ngomong gitu. Ya minimal kita bersegera. Contoh
di jalanan, misalkan ada sedang celaka, butuh pertolongan di tempat umum, kan nggak mungkin kita, oh kamu agamanya apa? Kita tolong mereka, enggak, tapi langsung mau agama apa, mau bentuknya apa, mau suku mana. Kalau kita sudah paham ngaji, kita bersolihin, kita tolong. Nah, bahkan Nabi atau sahabat dalam riwayat zaman dulu ternyata sudah ada, Pak. Sudah ada manusia yang agak lunglai, agak ini, ya setengah-setengah lah gitu. Walaupun segi seperti itu, tolong. Kalau dia minta pertolongan, tolong, Pak. Tapi kadang-kadang kita takut, Pak. Takut. Jangan seperti itu. Itu hadis yang 88. Lanjut. Apa sudah selesai, Pak? Satu lagi. Ini pendek nih. As-salis, hadis yang ketiga, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in kutilta fa aina ana? Faqala fil jannah, fa alqa tamaratin kunna fi yadihi tsumma qatala hatta kutila. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini merupakan salah satu dari orang yang ikut Nabi dalam peperangan Uhudin, yauma Uhudin, perang Uhud. Perang Uhud yang di Bukit Uhud itu yang kita kalah itu, Pak. Banyak yang meninggal, banyak sahabat meninggal. Ya, ini salah satunya Jabir. Ara'aita in kutilta fa aina ana? Kata Jabir, ya Rasulullah, saya melihat perang Uhud sedang berkecamuk nih, sedang puncak-puncaknya perang Uhud. In kutiltu, kalau saya nanti ikut perang kemudian saya terbunuh, terbunuh, fa aina ana? Bagaimana saya di akhirat nanti? Faqala Rasulullah, faqala Nabi, fil jannah. Kalau kamu ikut perang kemudian kamu meninggal atau mati, wafat, fil jannah, kemudian kamu pasti masuk surga, kata Nabi. Fa'alqa tamratin kunna fi yadihi tsumma qatala. Fa'alqa tamratin kunna fi yadihi. Jadi sambil melihat perang berkecamuk, dia lagi makan kurma itu, tamroh itu kurma muda, tamroh itu. Sambil makan, ya, namanya juga masih muda, Jabir ini, makanya agak suul dan adab sama Rasul. Ya Rasul, itu perang lagi puncak-puncaknya itu, sambil makan gitu. Itu kalau saya ikut perang terus saya terbunuh gimana itu Rasul? Nah, bahasa kita gitu. Surga kamu Jabir, itu kata Rasul. Seketika itu kunna fi yadihi tamratin. Tamroh yang di kurma yang di tangan tadi langsung dibuang sama Jabir. Seret, dibuang, lari dia ikut perang. Perang, tas, summa qatala. Kemudian dia terbunuh, Jabir. Hatta kutila, terbunuh. Sampai dia terbunuh. Karena apa? Karena sudah dijamin sama Rasulullah fil jannah. Maka sahabat Jabir termasuk sahabat Uhud yang sudah ghairi hisab masuk surga. Coba kalau kita lagi perang, bambu lagi makan gini. Masuk perang gimana? Kata Bang Maruf, oh tenang, masuk kamu ke surga kan? Ntar dulu, ini masih satu lagi mas. Ntar dulu, gitu. Kalau kita gitu. Nah sama, di woro-woro kita tarik infak. Masuk alasannya, saya ini ngomong bocah sama Maruf begitu. Kan kurang ajar ya Maruf ya. Kurang ajar itu namanya. Tapi kalau kita pelajaran dari sahabat Jabir ini, pokoknya kita kalau ada kebaikan, potensi kebaikan, segera al-mubadarah fil khair ilal khairat, segera. Itu pelajaran kita, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Mudah-mudahan apa yang kita baca, hadis dari Riyadhus Shalihin bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi berkah untuk kita dan keluarga.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.